Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video masuk dan berkembangnya Islam di Maluku. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pertama, ada Naufal Taki. Kedua, ada Maulana Adi. Yang ketiga, ada Naufal Muhammad Nugraha. Yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama, masuknya agama Islam di Maluku. Kedua, aspek-aspek dalam menyebarkan agama Islam di Maluku. Ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Maluku. Keempat, tentang Islamisasi di Nusa Tenggara Barat. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Dalam sejarahnya, ajaran Islam menyebar luas hingga ke pelosok negeri melalui para utusan dakwah dan pengaruh Kesultanan Islam. Salah satu wilayah yang mendapat pengaruh dakwah Islam adalah Maluku. Proses Islamisasi di Maluku sudah berlangsung sejak abad ke-7 Masehi. Sama halnya dengan wilayah lain, masuknya Islam di Maluku juga dimulai melalui utusan dakwah, jalur perdagangan yang saling menguntungkan, dan Kesultanan Islam. Para pedagang Arab masuk ke wilayah Maluku melalui berbagai jalur perniagaan. Mereka datang untuk membeli hasil kekayaan sumber daya alam Maluku, khususnya rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Kehadiran Islam di sana disambut baik oleh penduduk Maluku, khususnya warga Ternate, Tidore, Hitu, Kepulauan Halmahera, dan juga Banda. Secara khusus, proses Islamisasi di Maluku dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur atas dan juga jalur bawah. Jalur atas berarti proses pengislaman dilakukan melalui usaha para penguasa ketika itu. Sedangkan jalur bawah yaitu proses pengislaman yang dilakukan melalui usaha perorangan atau masyarakat pada umumnya. Tentunya, kedua jalur tersebut bermula dari jalur perdagangan terlebih dahulu. Melalui jalur ini, para pedagang Islam melakukan jual beli rempah-rempah di bandar perniagaan yang tersebar di sana. Wilayah Ternate terkenal akan produksi dari cengkehnya, sedangkan Banda terkenal dengan buah palanya. Selain itu, ada pula daerah Jazirah Lehi itu, Pulau Tamon, yang merupakan pelabuhan transit baik ke utara dan juga ke selatan, yaitu ke Banda. Selain dari berinteraksi, para pedagang juga menyebarkan ajaran Islam di sana. Kedatangan mereka disambut baik oleh masyarakat sekitar. Mereka menikahi perempuan Maluku dan juga mengislamkannya. Hingga akhirnya, melalui cara ini, proses Islamisasi pun menyebar luas ke seluruh wilayah Maluku. Mengutip buku sejarah masuknya Islam di Maluku oleh Dr. Usman Tholib M.Hum, kedatangan pedagang Arab, India, dan Cina lebih dulu dari bangsa Portugis dan juga bangsa Belanda. Ini dapat dibuktikan dari kebiasaan orang-orang Maluku yang telah menggunakan huruf Arab dalam beberapa naskah tuanya, seperti Hikayat Tanah Itu, Kronik Bacaan, Hikayat Ternate, dan Hikayat Tanah Lontor. Hal ini mengindikasikan bahwa orang Maluku telah mengenal dan menggunakan huruf Arab terlebih dahulu dalam kegiatan surat menyurat. Bahkan, mereka telah menggunakan angka-angka Arab dalam berbagai transaksi dagangnya. Masuknya Islam di Maluku berlangsung dalam waktu yang cukup singkat, namun proses dari kehidupan pemerintahannya baru terwujud puluhan bahkan ratusan tahun setelahnya. Contohnya, perubahan bentuk kolano menjadi kesultanan yang identik dengan Islam. Dalam konteks ini, dapat dibenarkan sumber-sumber dari Portugis yang menyatakan masyarakat di daerah Maluku yang mereka kunjungi sudah beragama Islam. Artinya, Islam tanah melembaga dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahannya, bukan sekedar agama yang dianut oleh para musafir dan pedagang asing saja. Mengutip jurnal yang berjudul Perniagaan Islamisasi di Wilayah Maluku oleh Wuri Handoko,
Kedatangan Islam ke Maluku dapat dibagi menjadi 3 periode, di mana periode pertama yaitu periode yang dimulai pada abad ke-7 Masehi, yaitu masa yang melalui para utusan dan pedagang Arab. Periode pertengahan yaitu periode yang dimulai pada abad ke-11 yang ditandai dengan munculnya nama-nama Arab yang diduga bahwa pengaruh ajaran Islam seperti oleh Sultan Mansur Malamo yang nama aslinya adalah Cica Bunga yang menjadi Raja Ternate, dan yang terakhir yaitu periode penerimaan Islam oleh Kesultanan. Periode ini ditandai dengan diterimanya Islam oleh pihak kerajaan yang sekaligus berganti nama menjadi Kesultanan. Periode ini dimulai pada tahun 1495 dengan dimana Sultan Zainal Abidin atau Sultan yang ke-19 pergi ke Jawa untuk mempelajari Islam secara langsung dari Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu ulama atau wali yang terkenal di tanah Jawa. Kesultanan Islam kemudian menjadi pusat kekuatan Islam dan dapat mengembangkan sayapnya hingga ke wilayah-wilayah seberang. Ternate mengembangkan wilayahnya ke selatan Maluku, meliputi Pulau Ambon, Haruku, Separua, Buru, serta Seram Barat dan Tengah. Sementara itu, Tidore meluaskan daerah kekuasaannya hingga ke pulau pesisir utara, yaitu Pulau Seram dan Gorom hingga Kepulauan Raja Ampat. Proses Islamisasi di Maluku, seperti halnya di tempat lain, dipengaruhi oleh beberapa faktor serta beberapa aspek yang mempengaruhi proses Islamisasi di Maluku. Interaksi dagang. Maluku merupakan wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan laut di Asia Tenggara. Interaksi dagang dengan pedagang dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok membawa agama Islam ke wilayah ini melalui hubungan dagang dan pernikahan. Pengaruh kerajaan Islam. Adanya kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Maluku seperti Ternate dan Tidore memperkuat penyebaran Islam melalui jalur politik dan budaya. Kerajaan-kerajaan ini seringkali menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah-wilayah sekitarnya. Pendekatan sosial dan budaya. Penyebaran Islam juga dipengaruhi oleh pendekatan sosial dan budaya, misalnya para ulama dan pedagang Muslim yang datang ke Maluku menggunakan pendekatan dakwah yang bersahaja dan mengakomodasi adat lokal sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Pemberontakan terhadap kewenangan kolonial. Sebagian masyarakat Maluku melihat Islam sebagai alat untuk melawan kesewenangan dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa kolonial Belanda. Mereka melihat agama Islam sebagai simbol persatuan dan perlawanan terhadap penjajah. Perkawinan campuran. Perkawinan campuran antara masyarakat pribumi dengan pedagang atau pejabat Muslim memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Maluku. Dalam banyak kasus, agama Islam diadopsi oleh keluarga-keluarga pribumi melalui perkawinan semacam ini. Peran ulama. Para ulama dan guru agama Islam memainkan peran kunci dalam proses Islamisasi dengan menyebarkan ajaran Islam dan mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah. Konvensi suku-suku pribumi. Beberapa suku di Maluku seperti suku Ambon dan suku Ternate secara bertahap mengadopsi Islam sebagai agama mereka melalui proses konversi yang berlangsung selama berabad-abad. Dengan demikian, proses Islamisasi di Maluku adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor-faktor ekonomi, politik, sosial budaya, dan agama yang berlangsung selama berabad-abad lamanya. Selanjutnya kita akan membahas kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Maluku. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kerajaan Islam di Maluku memainkan peran penting dalam proses menjadikan kepulauan tersebut Islam. Kerajaan Islam yang paling terkenal dan terpengaruh di Maluku termasuk
termasuk Kesultanan Tidore dan Kerajaan Ternate. Ada kerajaan Islam kecil lainnya seperti Kerajaan Bacan dan Situ yang memiliki pengaruh yang signifikan. Namun di sini kita hanya berbicara tentang kerajaan Islam yang sangat penting, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Pertama, Kerajaan Ternate. Salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku adalah Kesultanan Ternate yang ibu kotanya adalah Ternate. Adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan ini ada sejak tahun 1257. Nama pendirinya adalah Bab Masyur Malamo. Kekuasaannya meningkat pada paruh abad ke-16 dan mencakup Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, dan Sulawesi Tengah, serta sebagian selatan Kepulauan Filipina hingga Kepulauan Marshall di Pasifik. Sebelum menjadi kerajaan, Ternate hanyalah sebuah desa kecil dengan 4 kampung yang dipimpin oleh Momole atau kepala marga. Para Momole kemudian berhubungan dengan pedagang yang dari luar negeri seperti Arab, Persia, Tionghoa, dan India, dan rempah-rempah adalah produk utamanya. Penduduk Ternate secara bertahap semakin bervariasi sebagai akibat dari hubungan perdagangan, karena banyak pedagang yang dari berbagai negara termasuk Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Sebagai akibat dari aktivitas perdagangan yang semakin ramai ditambah ancaman yang sering datang dari para perompak, maka atas pakasa Momole Guna atau pemimpin Tobona diadakan musyawarah untuk membentuk organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Raja pertama Kerajaan Gapi adalah Masyur Malamo dan nama gelarnya adalah Kolano. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate yang menyebutnya Gamlamo atau Kampung Besar. Kemudian orang-orang menyebutnya Gamalama. Setelah menjadi lebih kuat dan populer, orang mulai menyebutnya Kerajaan Ternate daripada Kerajaan Gapi. Hingga pertengahan abad ke-15, gelar Kolano diganti menjadi Sultan ketika Kerajaan Ternate benar-benar menganut agama Islam. Sultan adalah pemimpin tertinggi kerajaan dalam struktur pemerintahan. Fala, Raha, dan Jogugu berfungsi sebagai penasihat Sultan. 4 klan bangsawan juga dikenal sebagai 4 rumah, berfungsi sebagai tulang punggung kesultanan sebagai representasi para Momole di masa lalu. Kima Laha pada ketua Fala Raha, dan ada Marasauli, Tomagola, Tomaito, dan Tamati. Para pejabat tinggi kesultanan dilahirkan dari klan-klan. Jika sultan tidak memiliki pewaris, salah satu klan memiliki penerusnya. Selain itu, ada posisi tambahan seperti Bubato, Ngagimoy, Setukangi atau Dewan 18, Sabuaraha, Kapitalau, Salahakan, Sagaji, dan lainnya. Setelah Raja ke-18 Ternate memeluk Islam, agama ini menyebar dengan cepat dan luas. Penyebaran terbesar terjadi pada masa Raja Islam kedua, Zainal Abidin. Kebijakan-kebijakan Sultan Zainal Abidin yang sangat pro-Islam menyebabkan penyebaran agama Islam yang tepat. Beberapa kebijakannya yaitu adalah: pertama, mengganti gelar Kolano menjadi Sultan. Gelar Kolano adalah gelar raja yang sebelum Islam. Seperti yang diketahui, digunakan gelar Sultan untuk memberi tahu kerajaan Maluku lainnya bahwa Ternate telah menjadi Islam. Kedua, memperkenalkan Islam sebagai agama kerajaan. Ketiga, memberlakukan hukum Islam. Dengan diberlakukannya hukum Islam, kerajaan Ternate menjadi kerajaan Islam murni dengan hukum-hukumnya berdasarkan syariat Islam. Ini menjadi salah satu faktor penting dalam proses Islamisasi. Keempat, terbentuknya lembaga kerajaan dengan melibatkan para ulama sesuai dengan hukum Islam. Itulah keempat kebijakan yang diambil oleh Sultan Zainal Abidin. Dengan kebijakan-kebijakan itu, tidak hanya kerajaan Ternate yang mencapai puncak kejayaannya, tetapi Islam pun mencapai masa kejayaannya di Ternate. Kedua,
Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam terbesar kedua di Maluku. Itu berada di daerah Tidore, Maluku Utara. Dari abad ke-16 hingga ke-18. Kerajaan ini makmur, dia memiliki kekuasaan atas Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan pulau-pulau lainnya di pesisir Papua Barat. Kerajaan ini berada di selatan Ternate. Silsilah kerajaan Ternate dan Tidore menunjukkan bahwa Muhammad Nakil adalah Raja Tidore pertama dan naik tahta pada tahun 1081. Ini adalah Raja Tidore pertama. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Tidore dan sebelum kerajaan Ternate. Ada sebelum kerajaan Ternate. Kemudian Islam masuk ke Tidore dan menjadi agama resmi kerajaan pada akhir abad ke-14. Sultan Jamaluddin, Raja Tidore ke-11, diislamkan oleh Syekh Mansur dari Arab. Historisnya, Tidore hanyalah nama salah satu suku yang tinggal di Pulau Tidore. Sebelum menjadi kerajaan, namun seiring dengan pertumbuhannya yang cepat, Tidore menjadi lebih besar dan menjadi cikal bakal kerajaan Tidore. Sultan Uku adalah Raja Kesultanan Tidore yang paling makmur, karena kerajaan Tidore bercorak Islam dan agama Islam menjadi agama resminya. Hukum Islam diterapkan dalam kehidupan keagamaan mereka. Salah satu contohnya adalah ketika Sultan Uku menggunakan kitab suci Al-Quran untuk membuat perjanjian damai dengan Portugal. Dia mengangkat sumpah dari bawah kitab suci Al-Quran saat berbicara dengan De Mesquita dari Portugal. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam sudah ada di kerajaan Tidore sejak abad ke-14. Ini adalah penjelasan singkat tentang Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate. Semoga informasi ini dapat meningkatkan wawasan kita tentang Kesultanan Islam terbesar di Maluku. Satu hal yang pasti adalah bahwa Kesultanan Tidore adalah tempat di mana Islam menyebar di Maluku Utara. Kerajaan ini mendorong penyebaran Islam ke masyarakat Tidore dan Maluku Utara secara keseluruhan. Proses Islamisasi di Nusa Tenggara Barat. Wilayah Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 pulau besar, yaitu Lombok dan Sumbawa. Pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, Islam mulai masuk ke Lombok. Wilayah Bayan diduga sebagai pintu gerbang masuknya Islam pertama kali ke Pulau Lombok. Akan tetapi, siapa yang membawanya cukup sulit dipastikan. Sebab ada yang mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Lombok dibawa oleh Ghaus Abdul Razak dari Baghdad. Sementara versi lain menyebutkan bahwa penyiar Islam pertama adalah Sunan Prepen dari Jawa. Islamisasi di Lombok oleh Sunan Prepen. Dalam Babat Lombok dijelaskan bahwa Sunan Prepen mendapatkan perintah dari ayahnya Sunan Giri untuk memimpin ekspedisi ke Lombok dalam rangka mendakwakan ajaran Islam. Perintah ini dilakukan setelah Sunan Giri berhasil melakukan kerajaan Majapahit. Kedatangan Sunan Prepen di Lombok Utara diperkirakan sebelum tahun 1545. Proses Islamisasi di Lombok dilakukan dengan cara yang cukup mudah dan damai. Ajaran Islam kemudian mulai diterapkan oleh masyarakat secara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka. Bukti perkembangan Islam di Lombok dapat dilihat dari banyaknya peninggalan banyak ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Antara lain berupa naskah-naskah lama yang ditulis pada daun lontar, kulit kambing, atau bambu. Kitab yang konon dibawa oleh Sunan Prapen tersebut sekarang disimpan oleh pemangku adat Bayan, yaitu Raden Singaderia. Selain itu, ada pula Masjid Bayan Balek yang didirikan pada abad ke-17. Peninggalan Islam ini diyakini sebagai masjid pertama yang berdiri di Pulau Lombok. Masa kerajaan Islam di Lombok. Pendapat lain mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Lombok dibawa oleh Ghaus Abdul Razak dari Baghdad. Selain sebagai penyebar Islam, Ghaus Abdul Razak juga diyakini menurunkan sultan dari kerajaan-kerajaan Lombok. Ghaus Abdul Razak menikah dengan seorang putri dari kerajaan Sasak dan melahirkan 2 anak, yaitu Sayyid Zulkarnain atau dikenal dengan Syekh Abdurrahman dan seorang putri bernama Syarifah Latifah yang dijuluki Yenda Rabi'ah. Sayyid Zulkarnain inilah yang mendirikan kerajaan Selaparang pada abad ke-16 sekaligus menjadi raja pertamanya dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Oleh karena itu, dinasti Selaparang diklaim sebagai yang pertama kali menerima Islam di Lombok.
Selaparang menjadi pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangkasari. Pada masa Prabu Rangkasari, Sunan Prapen datang ke Selamparang dan sejak saat itu Islam semakin masuk dalam kehidupan masyarakat Lombok.